Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang kakek di kota Palembang tega mencabuli bocah di toilet sebuah masjid. Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang mendapat predikat wilayah bebas korupsi. Goa Putri di Kabupaten Ogan Komering Ulu tarik pengunjung dengan keindahan ornamen stalaktit dan stalagmit. Kita ke informasi pertama. Kasus pencabulan lagi-lagi terjadi di kota Palembang. Kali ini seorang kakek tega mencabuli bocah yang masih berumur 10 tahun. Namun parahnya, kelakuan bejatnya itu dilakukan di toilet sebuah masjid. Kasus ini kini ditangani di Treskrimum Polda Sumatera Selatan. Seorang kakek yang menjadi marbot masjid dilaporkan atas kasus pencabulan terhadap seorang bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Atas laporan tersebut, seorang pelaku ditangkap di rumahnya di Kecamatan Sukaran di Kota Palembang. Kejadian ini berawal saat korban sedang mengaji di sebuah masjid pada 19 Desember 2022 lalu. Korban yang saat itu sedang buang air kecil di toilet masjid tiba-tiba ditarik oleh tersangka. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Korban bercerita ke orang tuanya dan teman-temannya, dan orang tuanya melaporkan perkara tersebut kepada Direktorat Kriminal Umum. Segera kita tindak lanjuti. Alhamdulillah tersangka sudah kita amankan dan kita sudah proses untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia berbuat. Atas perbuatannya, tersangka kini terancam dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang diminta tingkatkan pelayanan terhadap pemohon yang mengurus dokumen keimigrasian. Hal itu disampaikan lantaran kantor imigrasi tersebut mendapat predikat wilayah bebas korupsi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Ilham Jaya, mendatangi kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang. Kedatangannya untuk memastikan pelayanan di kantor imigrasi Palembang berjalan sesuai dengan ketentuan atau yang diharapkan. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang saat ini telah meraih predikat wilayah bebas korupsi atau WBK. Untuk itu, kantor imigrasi Palembang diminta untuk meningkatkan pelayanan terhadap para pemohon yang mengurus dokumen keimigrasian. Dengan status sebagai wilayah bebas korupsi, diharapkan tidak terjadi maladministrasi di lingkungan imigrasi kelas 1 TPI Palembang. Nanti sama dengan saya ya. Kita lawan sekarang Pak. Selamat siang. Tahun depan baru seragam, Pak. Ini masih belum seragam. Waspadalah, tak hanya kendaraan bermotor yang jadi sasaran pencuri. Sandal dan sepatu yang ditaruh di teras rumah ternyata juga berpotensi jadi sasaran pencurian. Seorang warga di Kota Palembang kehilangan sepatu dan sandal. Pencuri pun ternyata nekat panjat pagar demi mendapatkan barang tersebut. Dengan memanjat pagar yang berada di teras rumah, pelaku mencuri sepatu dan sandal milik seorang warga di kawasan Lorong Prajurit Nangli, seberang Ulus 1, Palembang. Setelah dipastikan tidak ada yang melihat pelaku, dengan cepat ia membawa kabur barang curiannya. Aksi pencurian ini baru diketahui korban saat hendak membersihkan teras rumahnya pada pagi hari. Berdasarkan hasil rekaman kamera CCTV, korban mengenali pelaku sebagai pemuda di kampung setempat. Menurut korban, kawasan ini dikenal sebagai daerah rawan aksi pencurian. Kasus pencurian yang dialami korban ini adalah untuk kedua kalinya karena sebelumnya rumah korban pernah dibobol pencuri dan korban kehilangan perhiasan senilai 11 suku emas atau seberat 73,7 gram emas pada Agustus 2022 lalu. Kehilangan emas 11 suku, duit 8 juta. Nah, yang kedua ini
Sendal sama sepatu. Sempat terekam CCTV ya, Mas? Tempat rekam CCTV ini CCTV-nya. Kalau ada orang. Kalau lihat dari CCTV itu pelaku orang berapa, Pak? Pelaku orang sikap pelakunya. Nah, dari itu dia melompat pagar apa gimana tuh, Pak? Dia melempar pagar dari sini, masuk ke dalam ini kan dia kembali. Sendal, sepatu di sini. Sendal. Berbekal rekaman kamera pengawas yang dimiliki korban, ia melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolrestabes Palembang. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jangan dikira aksi pencurian hanya terjadi di malam hari. Siang hari pun kita harus waspada. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di Kota Palembang terjadi siang hari saat suasana sekitar sedang ramai dengan 2 pelaku. Sebuah sepeda motor yang terparkir dalam rumah kos di kawasan Jalan Telaga Sidak, Kota Palembang, menjadi sasaran pencuri. Usai berhasil merusak kunci pengaman sepeda motor, pelaku langsung membawa 1 unit sepeda motor. Sementara pelaku yang lain menunggu di luar rumah sambil mengawasi lokasi sekitar. Aksi pencurian ini terbilang berani karena dilakukan di siang hari serta banyak warga yang melintas. Diduga saat kejadian, korban yang berada di dalam kamar tidak menyadari sepeda motornya telah dibawa kabur pencuri. Korban pun baru mengetahui sepeda motornya hilang saat hendak akan pergi ke kampus. Menurut pemilik kos, saat kejadian pintu pagar tidak terkunci karena banyak penghuni kos yang keluar masuk. Eksekusi itu pakai baju warna hitam, yang nunggu itu pakai baju warna biru. Cepat waktunya dia. Cepat waktunya. Padahal ada yang menunjuknya, ada yang penunjuknya itu. Nah, dia macam buka pagarnya emang pagar tadi kamu Pak? Pagar ini kalau siang cak inilah dia. Oh. Tapi suasana di sini emang sepi kayaknya kalau siang. Yo. Sebenarnya banyak juga, cuma tak ada nge kan di atas kan, di atas lagi banyak uang juga, cuma tak nge. Korban sendiri saat ini telah melaporkan pencurian sepeda motor ini ke Mapolrestabes Palembang untuk diproses secara hukum. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.